Baik, terima kasih saudara. Kita lanjutkan. Kita masih terhubung dengan Bapak Dr. Made Wena selaku Wakil Ketua Umum MDA bidang kelembagaan sekaligus juga Petaju Bendesa Agung. Pak Made, kita lanjutkan Pak Made. Ini kan seperti tadi nyatakan. Apakah bisakah MDA mengeluarkan surat edaran atau himbauan yang kemudian disebarkan kepada seluruh desa adat yang ada terkait dengan bahayanya layang-layang, kemudian apa yang harus dilakukan supaya masyarakat juga mengetahui. Saya bisa jadi perkiraan masyarakat ada yang belum paham betul filosofinya sebetulnya, padahal sebetulnya baik sekali, indah sekali filosofi itu Rare Angon ini, Pak Made. Bagaimana tanggapannya? Oke ya, sesungguhnya kalau kita bicara desa adat, terkait dengan Raden Praremnya, saya kira apapun sesungguhnya interaksi di masyarakat itu bisa diatur dengan Prarem. Prarem itu kan ya hukum gitu. Hukum itu adalah tata aturan agar kita bisa mengelola desa, melaksanakan komunikasi kita masyarakat agar semua bisa tercapai yang namanya ketertiban, keamanan dan kedamaian. Kan hukumnya itu, hukum positif juga arahnya situ, sehingga apapun itu bisa diatur. Cuma saja sekarang karena kaitannya dengan PLN seperti tadi yang saya sampaikan, kemudian kaitannya dengan penerbangan, kaitannya dengan lalu lintas, ini kan tidak hanya terbatas pada kepentingan satu pihak dari masyarakat. Jangan sampai kalau masyarakatnya misalnya mau membuat bendesanya atau kepala adat membuat aturan, nanti jangan sampai masyarakatnya kemudian berpikir, itu polisi lo punya tanggung jawab, itu bandara lo punya tanggung jawab, itu PLN lo punya tanggung jawab, Pak Bendesa ngapain ngurusin itu. Nah ini kan jadi problem. Nah sehingga harapan di dalam penataan seperti ini ada komunikasi antar pihak, ada kepentingan sama, kebutuhan bersama antara para pihak, kebutuhan bersama dari pihak desa adat, kebutuhan bersama dari pihak yang merasa selama ini dirugikan seperti penerbangan, kemudian PLN, kemudian lalu lintas juga dengan pihak itu. Tetapi di satu sisi, bagaimana posisi majelis? Majelis adat itu hanyalah sebuah lembaga pesikian. Pesikian itu persatuan antara desa adat yang ada di Bali. Sehingga sebagai sebuah lembaga pesikian tentu tidak juga bisa dengan mudah melakukan intervensi kepada adat masing-masing. Masing-masing nggak bisa kita intervensi. Apalagi intervensinya sebatas tidak ada yang pihak ketiga yang berharap kami bisa masuk ke pesikian. Nah, sehingga andai kata ada komunikasi antara pihak bandara, pihak PLN, pihak ayolah kepada majelis ya, biar tidak PLN-nya itu biar tidak ketemu dengan 1493 desa adat, pusing juga kan? Betul. Jelas komunikasi dengan majelisnya, kita ngobrol di majelis, kemudian kebutuhan kita begini, kebersamaan kita begini, kita buat MOU, ayo kita atur. Ini Pak Made, pertanyaannya begini, terus lalu siapa yang harus menginisiator ini? Apakah semua saling menunggu gitu kan? Sementara kita kemarin dengar bahwa sudah ada wacana dari kepolisian daerah untuk melibatkan desa adat. Bagaimana tanggapannya nih Pak? Ya, saya yang wacananya barangkali Kompas TV juga yang mendengar ya. Artinya begini, samaan ini, barangkali memang ada saatnya ya, ada perlunya kita berkumpul, entah siapa yang ini memfasilitasi. Ya, saya dalam kesempatan ini tentu tidak akan, karena ini adalah kelembagaan gitu kan, tentu tidak bisa menyampaikan secara langsung bahwa kami akan memfasilitasi, karena apa yang kami lakukan adalah sifatnya kolektif kolegial di sebuah kelembagaan. Tetapi kami berharap gitu kan, karena ini jumlahnya banyak gitu,
ada majelis, kemudian ada pihak bandara, ada pihak PLN, ada pihak kepolisian begitu. Barangkali ada pihak lain atau nanti pemerintah yang kita minta untuk akan bisa berkumpul ya. Karena kalau undang juga seperti apa nanti ada pihak. Kami berharap pertemuan antara para pihak ini bisa terjadi sehingga apa yang menjadi kesepahaman itu bisa dituangkan dalam sebentuk kesepakatan bersama. Kesepahaman bersama ini yang kita akan gunakan untuk mendorong para desa untuk membuat prarem itu, untuk mengatur warga yang ada di sekitarnya. Demi siapa? Demi keselamatan warga kita itu sendiri. Betul. Baik. Nah, mungkin terakhir Pak Madewena, mungkin himbauan yang lagi-lagi kepada masyarakat yang memang beraktivitas melakukan layang-layang ini gitu kan, bahwa memang ternyata memang ada bahayanya, kemudian kerugian itu banyak, bahkan bisa merenggut jiwa apabila bagi mereka pengendara di lalu lintas. Gimana Pak Weda, silakan sampaikan apa ya Pak Madewena. Oke. Himbauan saya sebagai closing statement-nya, pertama bahwa kita tetap wajib juga menjaga filosofi makna daripada layangan Rari Angon itu sebagai sebuah budaya kita. Tapi kedua, bahwa kita juga harus menjaga konsepsi filosofi hidup tentang Rari Angon itu dalam era kekinian dengan kita tetap bermain layang-layang di tempat yang aman, di tempat yang nyaman. Karena kalau bermain layang-layang di tempat yang tidak aman, tidak nyaman, bisa merugikan pihak lain, bahkan juga bisa merugikan diri sendiri, bisa merenggut nyawa orang lain, bahkan bisa merenggut nyawa sendiri. Berikutnya, kita berharap memang dalam era kekinian bahwa aturan hukum tertulis itu perlu ada. Kami berharap juga akan coba memotivasi, mendorong bagaimana ada pertemuan para pihak sehingga masing-masing desa adat bisa membuat aturan prarem tentang itu. Tapi saya, warga masyarakat Bali, Keramo Desa Adat Bali dan Keramo Tamiu dan Tamiu, kalau toh di kemudian hari desa adat membuat prarem tentang bagaimana kita mengatur permainan layang-layang itu, mohon untuk bisa dipatuhi sehingga demi keselamatan kita bersama. Saya kira itu. Baik. Terima kasih Pak Madewena, Petaju Bendesa Agung sekaligus Wakil Ketua Umum MDA Bidang Kelembanggaan, atas waktunya bersama dengan Kompas TV. Terima kasih sekali lagi, salam hangat dari kami untuk MDA beserta seluruh jajaran yang ada di sana. Matur susma Pak Madewena. Nah saudara, nanti kita akan lanjutkan lagi, kita ingin mengetahui bagaimana terkait dengan kejadian-kejadian yang terjadi terkait dengan kita pernah mendengar ada bahkan membuat atau menjadi adanya korban karena terjerat oleh tali layang-layang. Nanti kita akan mencoba menghubungi dari pihak kepolisian daerah. Untuk itu kita akan lanjutkan lagi setelah yang satu ini.